Aduh, ngantuk. Sudah ya, tidur saja. Tapi sebelumnya harus berdoa dulu. Amin. Nah, tidur sekarang ya. Di mana saya? Waduh, di mana saya? Adik-adik, ada yang tahu saya berada di mana? Saya benar-benar tidak tahu saya di mana. Adik-adik tahu? Wah, adik-adik, ada sekumpulan orang di sana. Mari kita cari tahu ya. Saya ke sana dulu. Wah, adik-adik, ternyata orang-orang tersebut adalah orang-orang Majus. Nah, orang-orang tersebut adalah orang-orang dari timur. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Baru saja orang-orang tersebut mereka melihat ada suatu tanda yang amat ajaib. Wah, tanda yang belum ada seorang pun yang pernah melihatnya. Jadi ceritanya di langit barusan mereka melihat sebuah bintang yang sangat terang. Wah, ajaib sekali. Dan tahu nggak adik-adik, itu tandanya apa? Tandanya bahwa seorang raja telah lahir. Dan pastinya bukan raja yang biasa. Karena tanda tersebut juga bukan tanda yang biasa. Nah, yuk adik-adik bersama-sama dengan saya dan orang-orang dari timur, orang-orang Majus tersebut, kita mau berpetualang. Nah, perjalanan ini tidak mudah, pasti susah, banyak rintangan. Tapi kita mau bersukacita ya, kita mau memuji Tuhan karena kita mau bertemu dengan Raja. Supaya lebih semangat, sambil menemani petualangan kita, yuk kita nyanyikan lagu ini, Dunia Gemar dan Soraklah. Itu masih kelihatan bintangnya. Nah, tapi kita nggak tahu di manakah bintang itu berhenti. Nah, kita perlu bantuan peta. Tadi orang-orang Majus sudah berikan peta buat saya. Dan petanya ada di dalam ransel ini. Tapi ransel ini banyak sekali isinya. Jadi, saya butuh bantuan adik-adik untuk cari petanya. Yuk, bantuin ya untuk cari petanya. Di manakah peta? Apakah adik-adik melihatnya? Di mana? Sudah ditemukan? Ya, ini petanya. Nah, kita sudah ketemu petanya. Kita buka petanya. Mari kita lihat bintangnya sekali lagi. Di manakah bintang itu berhenti? Wah, ternyata di kota Yerusalem. Wah, adik-adik, sangat jauh. Mari kita lihat apa saja yang harus kita lalui. Wah, kita harus lalui padang gurun. Wah, pasti sangat melelahkan.
Tapi kita percaya Tuhan selalu berkati perjalanan kita. Dan kita mau tetap semangat untuk ke kota Yerusalem. Mari adik-adik, kita mau nyanyikan lagi lagu ini, Dunia Gemar dan Nyanyilah. Panas ya. Wah, haus saya. Nah, kalau haus artinya kita perlu istirahat. Dan yang lebih penting, kita butuh minum. Jadi kita butuh air. Nah, adik-adik, di dalam ransel saya ini juga sudah ada botol minum supaya melepas rasa haus kita. Nah, adik-adik, yuk kita cari lagi ya. Di mana botol minumnya? Di manakah botol minum? Apakah adik-adik sudah melihatnya? Di mana ya? Ya, ini dia botol minumnya. Wah, haus sekali. Mari kita minum. Segar sekali. Nah, adik-adik, yuk kita lanjutkan ya perjalanan kita. Kita nyanyikan lagu ini, Yesus Memerintahkan Dunia. Dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran dan ajaib kasihnya, ajaib dan ajaib kasihnya. Wah, adik-adik, semakin panas. Wah, harus ada yang menutupi kepala saya. Kira-kira apa ya? Yuk, kita buka ransel kita lagi ya. Nah, adik-adik, saya ingat saya punya topi di ransel ini. Adik-adik, bantu ya cari. Di manakah topi? Apakah adik-adik melihatnya? Sudah ketemu? Ya, ini topinya. Nah, kita pakai ya. Saya mau pakai. Nah, lumayan, tidak terlalu panas lagi. Yuk, kita lanjutkan puji-pujian kita di petualangan ini. Kesukaan bagi dunia. Bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kita lanjut pujian kita, hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah, dan sambut di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Nah, adik-adik, kita
kita sudah berada di tengah-tengah padang gurun. Memang sangat panas ya. Tapi kita mau lebih bersemangat, kita puji Tuhan, kita nyanyikan lagu ini, Joy to the World. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His room. And heaven make her sing, and heaven make her sing, and heaven make her sing. Adik-adik sepertinya harus minum lagi. Mari kita keluarkan botol minum yang tadi. Ya, jatuh. Nah, kita minum ya. Loh, kok habis? Waduh, adik-adik, habis ternyata. Waduh, perjalanan masih sangat jauh. Habis adik-adik. Wah, adik-adik, perut saya juga lapar. Adik-adik, saya harus cari tempat buat isi air di dalam botol minum ini. Juga makanan untuk perut saya yang kelaparan. Adik-adik, apakah adik-adik melihat mata air dan pohon kurma di sebelah sana atau di sebelah sana? Di mana? Di sebelah sini? Di sebelah sini? Di mana? Ya, di sebelah sini. Ayo. Nah, adik-adik, wah, botol minumnya sudah terisi penuh. Yuk, minum dulu ya. Segar. Nah, yuk kita lanjutkan perjalanan kita dengan penuh sukacita. Kita kembali nyanyikan pujian bagi Tuhan dari pulau dan benua.
ternyata sudah tidak butuh lagi botol minum dan topi kita. Kita simpan dulu ya di dalam ransel. Nah, sudah kita simpan. Nah, adik-adik, lihat, masih ada bintangnya. Nah, kita mau cek ya dengan peta lagi. Saya butuh bantuan adik-adik untuk kembali mencari peta di dalam ranselnya. Yuk kita cari. Di manakah peta? Ada yang sudah melihatnya? Di mana? Ya, ini petanya. Nah, adik-adik, yuk, mari kita sama-sama melihat ya. Kita sudah melalui padang gurun. Kira-kira di mana berhentinya bintangnya? Ya, masih di Yerusalem. Yuk, kita lanjutkan ya perjalanan kita. Sambil kita juga mau semangat bernyanyi memuji Tuhan. Yuk adik-adik, bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita surga bergema. Loh, hujan. Adik-adik, wah hujan. Kita butuh payung. Nah adik-adik, saya juga punya payung di dalam ransel. Adik-adik, mari kita sama-sama bantu cari ya. Di mana payung? Adik-adik ada yang melihatnya? Kita butuh payung. Di mana payung? Ya, ini payungnya. Nah, adik-adik, kita butuh payung supaya kita tidak kehujanan. Nah, kita buka payungnya. Nah, sudah terbuka. Yuk, kita nyanyikan lagu ini lagi, Raja Damai yang Besar. Adik-adik, kita sudah sampai di tembok Yerusalem dan hujannya juga sudah berhenti. Kita simpan ya payungnya. Nah, kita simpan payungnya kembali ke dalam ransel. Nah, adik-adik,
kita sudah sampai di Yerusalem. Tapi adik-adik, kita harus mencari tempat di mana raja yang baru lahir itu. Kira-kira apakah adik-adik melihat istana raja? Di mana? Sebelah sini? Di sebelah sini? Di mana? Ya, sebelah sini. Ayo kita ke sana. Shalom semuanya. Senang sekali ya kita bisa sama-sama merayakan hari Natal walaupun secara virtual nih. Oh iya, Kimi, ini teman-teman Kimi yang ada di GKY Cibubur sekolah minggu di sana. Halo teman-teman di GKY Cibubur, perkenalkan namaku Kimi. Iya, Kimi. Kalian udah pernah ketemu Kimi? Belum. Nggak tahu ya. Belum pernah ya. Oh iya, wah senang sekali ya. Lose Michael ya. Dan kita mau sama-sama saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kami boleh mendengarkan dengan sepenuh hati, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, tadi kita udah sama-sama lihat ya, Kimi dan juga anak-anak, bagaimana orang Majus ini yang dari timur jauh, itu mereka berjalan, jalan-jalan, mengikuti bintang, lalu sampailah mereka di Yerusalem. Iya. Kenapa mereka ke Yerusalem? Kenapa ya teman-teman? Tuhan Yesus lahirnya kan di kota Bethlehem. Iya, tapi memang ditulis di sini nih ya, di dalam Matius pasal yang kedua, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Iya ya. Yesus lahirnya Di Bethlehem. Orang Majus datangnya ke Yerusalem. ke Yerusalem, iya betul. Nah, begini nih anak-anak ya. Jadi orang-orang Majus ini datangnya ke Yerusalem karena mereka sebenarnya lagi tanya-tanya nih, bingung ya. Iya nih, udah bener sih ini kayaknya di sini nih ya. Ya. Nah, kan orang Majus bilang ngikutin bintang itu mencari siapa? Mencari raja. Bener, seorang raja yang baru lahir nih. Orang Majus itu mencari seorang raja Yahudi yang baru lahir. Nah, kalau mencari seorang raja yang baru lahir, berarti ini anak raja kali ya. Berarti carinya di mana? Di mana ya? Di mana? Kalau Ya, raja biasanya raja kan cari di mana? itu di istana. Di istana. Istana raja yang megah. Benar anak-anak, benar ini, benar. Makanya jadi orang Majus ini ke Yerusalem cari di istana. Ketemu sama Raja Herodes di sini dan bertanya-tanya di mana dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi orang Majus ini datang ke Yerusalem, ke istana raja untuk ketemu Raja Herodes karena yang baru lahir adalah seorang raja. Jadi wajar. Nah, tapi apa yang terjadi selanjutnya? Wah, misalnya nih ya, Kimi jadi Raja Herodes. Pura-pura jadi Raja Herodes. Langsung jadi orang Majusnya nih ya. Raja ini waktu ngeliat orang Majus ini bingung. Dia nanya, kalian? Kalian habis dari mana datang ke sini? Saya dari timur. Kami dari timur ini. Rombongan besar ini, banyak ini. Dari timur, jauh. Berarti jauh sekali ya? Jauh ya. Kalian jauh-jauh datang ke sini mau ngapain? Kami mau cari seorang raja Yahudi yang baru lahir. Aku kaget. Kenapa raja kaget? Mencari raja yang baru lahir. Iya. Aku ini raja. Oh, iya berarti anaknya raja. Raja baru punya anak? Enggak. Kalau gitu gini. Saya kasih tahu ya. Iya. Raja kasih tahu ke kamu ya.
Iya, diingat apa? kalau nanti kalian sudah ketemu raja yang baru lahir itu, ingat ya, Ingat. Ingat. nanti kasih tahu saya. Ada di mana itu bayi raja itu yang baru lahir? Kasih tahu saya. Oh iya. Nanti saya mau ketemu juga sama bayi raja itu. Oh, sama raja itu yang baru lahir itu. Iya. Oh, gitu ya. Oke. Ya, iya anak-anak. Ternyata benar nih. Seperti ini. Seperti yang Kimi peragain ya. Jadi Raja Herodes itu kaget. Tadi kaget. Bagaimana kagetnya? Wah, iya kaget. Bukan cuma Raja Herodes, tetapi semua penduduk yang ada di Yerusalem kaget. Karena memang orang Majus itu datangnya itu banyak bawa rombongan. Ya, walaupun kita biasanya sebutnya 3 ya, tapi nggak cuma 3, tapi ramean nih. Kan ada pegawainya, ada mungkin tukang bawa barang, siapin makanan, macam-macam nih, banyak rombongan datang. Makanya semua heboh, rajanya juga kaget. Dan tadi firman Tuhan juga bilang begini, waktu raja tahu orang Majus ini cari, apa yang raja lakukan? Raja kumpulin nih ahli Taurat, orang-orang yang di bawahnya raja gitu. Emang ada raja yang baru lahir gitu ya. Nah, terus ternyata dikatakan apa? Di Bethlehem di tanah Yudea, ayat yang kelima ya. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi sesuai dengan yang dituliskan dalam perjanjian lama. Makanya orang Majus dikasih tahu, itu di Bethlehem. Itu ya, orang Majus dengar dan orang Majus mengikuti bintang. Tapi tadi ada pesannya ya. Dari Bapak Raja Herodes. Kasih tahu saya. Iya, kasih tahu. Jangan lupa. Ya, Raja Herodes bilang begitu. Akhirnya orang Majus pergi, ya. Kemudian orang-orang Majus itu pergi di ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi ini dan anak, akhirnya orang Majus ini pergi ngeliat bintang lagi dan bintangnya berhenti di satu tempat, di sebuah rumah. Akhirnya orang Majus cari. Oh, itu dia, berhenti di situ. Mereka datengin, di situ dikatakan ya, di ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka, jadi mereka senang sekali. Wow, luar biasa loh orang Majus ini ya. Mereka udah jalan jauh, bingung, nggak tahu. Sebenarnya mereka juga bingung, ini yang lahir ini seperti apa, siapa, bagaimana, di mana tempat pasti. Mereka nggak tahu. Tapi mereka cari, mereka tetap berusaha cari, mereka cari. Waktu mereka lihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah dan juga tak lupa. Mereka bawa apa ini? Hadiah yang terbaik untuk baby Jesus. Ya, untuk Tuhan Yesus. Mereka berikan hadiah, disebutkan emas, kemenyan, dan mur. Anak-anak orang Majus ini mau menyembah, mau memberikan hadiah, mau berjalan jauh sekali. Dan lama sekali ya. Lama sekali. Bayangkan, jalan itu lama sekali, jauh sekali. Kenapa mereka mau? Karena mereka tahu yang lahir ini bukan bayi biasa, bukan anak biasa. Yang lahir ini luar biasa. Bintang yang mereka lihat itu berbeda. Bintang yang luar biasa. Mereka tahu bahwa yang lahir ini adalah seorang raja. Tapi bukan raja seperti Raja Herodes atau raja-raja yang lain. Ini raja di atas segala raja. Makanya mereka rela jalan jauh. Mereka mau menyembah. Mereka mau memberikan persembahan. Walaupun nih, ya bayangkan ya. Coba kalau kalian bilang, waduh, saya mau datang ketemu sama anak raja. Wow. Ternyata anak raja rumahnya biasa-biasa. Bukan di istana. Bukan di istana, bukan rumah yang megah, mewah. Bukan, rumahnya biasa. Kalian apa yang kalian lakukan?
Kalian mau sembah anak raja itu? Mungkin enggak ya, main aja. Jadi bingung. Ini beneran Ya. raja bukan sih? Iya, masa rumahnya kayak begini ya? Iya, tapi orang Majus ini enggak. Waktu walaupun rumahnya biasa, kok bintangnya berhenti di rumah itu? Mereka enggak tanya-tanya, tapi mereka masuk ke dalam rumah itu, lalu mereka sujud menyembah dan mereka memberikan hadiah persembahan. Karena mereka tahu bahwa ini raja yang luar biasa. Raja di atas segala raja. Raja dan segala raja, karena bintang itu sebagai tandanya. Anak-anak, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Natal yang kita rayakan dalam perayaan Natal ini bukan sekedar bayi biasa, bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi dia adalah raja. Sehingga orang Majus itu, orang pintar, ada yang mengatakan mereka ahli pintar, mereka orang pintar, bahkan mereka itu raja dari timur. Mereka mau datang jauh-jauh, mereka mau menyembah, berikan hadiah, karena mereka tahu ini adalah raja yang luar biasa. Ini adalah raja di atas segala raja. Ini yang akan memerintah orang, manusia, setiap kita. Raja ini yang akan membebaskan manusia. Raja ini yang akan menolong manusia. Raja ini yang akan memimpin manusia. Makanya orang Majus mau sembah. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah raja di setiap kita. Raja di atas segala raja. Ada lagunya karena aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kenapa kita anak raja? Karena Tuhan kita adalah raja. Dialah raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Dialah raja. Ya, anak-anak, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah raja yang akan memimpin, bukannya akan, yang sekarang memimpin setiap kita. Nah, kalau dia adalah raja, maka sudah seharusnya kita mengikuti perintah raja, nggak? Iya dong, kita taat sama firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada raja kita. Kita mau ikut raja kita mau menyembah raja kita. Sama seperti orang Majus, bahkan mempersembahkan persembahan yang terbaik, yaitu diri kita Sebagai anak Tuhan. Hidup kita. Dan juga kalau dia raja, Tuhan kita, lagu tadi bilang kita juga anak raja, berarti kita harus tunjukkan bahwa kita adalah anak raja. Anak raja. Anak-anak, mari kita ingat, Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah juru selamat kita. Iya, nah ini dia. Yang kedua, dia itu adalah juru selamat kita. Dia, waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, untuk apa sih? Padahal dia Tuhan ya. Apakah untuk jalan-jalan? Untuk wisata kuliner? Enggak ya. Dia adalah raja, lalu memerintah kita, memimpin kita, membebaskan kita dari apa sih? Apakah dari penjahat, dari penjajah? Bukan, tapi dari dosa. Dari dosa. Anak-anak, raja kita, Tuhan Yesus, memimpin kita, membebaskan kita bukan dari penjajah manusia seperti dulu Indonesia dijajah sama Belanda, dijajah sama Jepang, bukan seperti itu. Tetapi kita ini dibebaskan dari dosa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia datang untuk menebus setiap kita. Dia adalah penebus kita, dia adalah juru selamat kita. Makanya waktu Pak malaikat datang ketemu gembala, dikatakan hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, penebus yang akan membebaskan kita dari dosa, yang akan membebaskan kita dari hukuman maut. Anak-anak, itu adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus datang, ya, yang kita rayakan di hari Natal ini, kita peringati di hari Natal ini, untuk membebaskan kita dari dosa. Setiap kita adalah manusia berdosa, ya. Nah, kita seharusnya menerima hukuman, tetapi Tuhan mau bebaskan kita, Tuhan mau selamatkan kita dari dosa itu. Makanya dia datang. Dan setiap kita yang percaya padanya, kita bisa dibebaskan dari dosa. Anak-anak,
Mari kita ingat yang pertama. Dia datang sebagai seorang raja yang memerintah kita, yang akan memimpin kita. Dan seharusnya kita sebagai anak-anaknya, kita mau taat, kita mau tunduk, kita mau ikuti perintah raja kita. Bahkan kita mau tunjukkan bahwa kita anak raja. Dan yang kedua, mari kita ingat bahwa dia bukan hanya raja biasa sama seperti raja yang lain, tapi raja yang berbeda. Raja yang memberikan penebusan kepada setiap kita. Penebusan dari apa? Dari dosa. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh percaya, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita akan dibebaskan dari dosa. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan sayang sama kita. Dia datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk menunjukkan sayang-Nya, untuk membebaskan kita dari dosa. Dan setiap kita yang percaya, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Anak-anak, mari sama seperti orang Majus yang mau datang menyembah Tuhan. Sama seperti orang Majus yang mau jauh-jauh datang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian mau nggak mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidup kalian untuk Tuhan? Tuhan sudah tunjukkan sayangnya sama kalian. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kalian. Kalian mau nggak memberikan hidup kalian, diri kalian, kepada Tuhan yang sudah memberikan segalanya? Tuhan sayang kalian. Tuhan mengasihi kalian. Biarlah kita boleh datang menyembah Tuhan kita. Ya, kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tunjukkan pada dunia bahwa kita anak raja. Raja di atas segala raja. Kita tunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang sudah menebus dosa setiap kita. Tuhan sayang kalian semua. Natal ini adalah bukti sayang Tuhan sama kalian. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan kita. Langsung mengajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Anak-anak, apakah selama ini kalian sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Apakah selama ini kalian sudah menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan? Tuhan sudah datang, Tuhan sudah lahir sebagai seorang raja, sebagai seorang penebus, sang penebus, juru selamat. Apakah kalian sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan sayang kepada kalian. Berapa saat Rasul memberikan waktu kepada kalian untuk berdoa? Datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kalian kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, inilah hidup saya serahkan dalam tangan. Saya mau sama seperti orang Majus, menyembah Engkau, memberikan hadiah terbaik. Saya mau memberikan hidup saya kepada Engkau. Berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau, Tuhan kami, Allah kami, yang begitu mengasihi setiap kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang sudah Kau lakukan bagi setiap kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di GKI Cibubur. Engkau yang menolong setiap mereka untuk boleh terus hidup di dalam Engkau. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Mereka boleh menyerahkan hidup mereka kepada Engkau. Sama seperti orang Majus yang memberikan hadiah yang terbaik. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini boleh menyerahkan hidup mereka sebagai persembahan yang terbaik untuk Engkau. Dan biarlah mereka boleh menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja dalam hidup mereka, yang akan memimpin mereka terus selama-lamanya.
memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar mereka boleh terus bertumbuh dalam Engkau. Mereka boleh terus mencintai Engkau, mengasihi Engkau sampai mereka besar, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penebusan-Mu yang Engkau berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selamat kami menyerahkan hidup kami, diri kami ke dalam tangan. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa ya. Tadi orang Majus sudah mempersembahkan hadiah yang terbaik. Ya, lalu akhirnya mereka pulang kembali. Tapi ketemu Raja Herodes lagi nggak? Enggak ya. Malaikat Tuhan kasih tahu mereka, jangan lewat Yerusalem ketemu Herodes, lewat jalan lain ya. Jangan. Wah, mereka putar ya. Karena apa? Raja Herodes punya niat yang jahat. Nah, kita lihat Tuhan melindungi orang Majus. Sama seperti itu, Tuhan akan menyertai, melindungi setiap kita, anak-anaknya. Ingat, Tuhan mengasihi kita, Tuhan selalu bersama dengan kita, Dia adalah Raja kita, Dia adalah penebus setiap kita. Tuhan sayang kalian semua. Kita bilang selamat Natal buat teman-teman ya. Oke, kalau begitu, anak-anak, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti orang-orang Majus yang datang memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kita juga mau mempersiapkan persembahan terbaik dari kita buat Tuhan kita, Raja kita yang baru saja lahir. Yuk, sambil mempersiapkan persembahan kita nyanyikan lagu ini, Selamat-selamat datang. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal kita pada hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan boleh lahir ke dunia. Sebelum kita mengakhiri ibadah Natal, yuk kita bersama-sama kita nyanyikan lagu ini, lagu Natal yang pertama, Noel, Noel, Noel. Noel,
adik-adik, kita tutup mata kita, lipat tangan kita berdoa. Ikutilah usah berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, lahir ke dunia. Kami mengucap syukur untuk janji Tuhan yang boleh digenapi. Kiranya kami selalu ingat makna dari hari Natal. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah Natal kita. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.